kalau filmnya bukan tentang Batak ini, Benny memberi kebebasan mungkin ke aku. Iya. Misalnya kayak dengan kondisi settingnya Jakarta atau Iya. apa. Tapi karena Batak, dia juga putra daerah, dia tahu banget. Jadi gue baru mikir, oh pantesan dia harus seperti ini gitu. Hanya Lapo aja yang ada di pikiranmu, nggak bisa. Kamu mikirin Lapo aja nggak bisa, karena itu bukan orang Batak lagi kalau ngomongnya beda begitu. susunan kata beda. Iya. Artinya mungkin sama, tapi itu tidak, orang Batak di kampung tidak begitu ngomongnya. Gitu. Jadi aku, oh gitu. Nah ini kayak gitulah hal-hal baru yang aku temukan dalam proses pembuatan film ini. Oke, Tribuners, balik lagi di Tribun Corner bersama gua Bayu Indah Permana. Kali ini kita keadaan dari film Ngeri-Ngeri Sedap, ada Bang Benedion, ada Kartika Pangabean. Hello. Kita bakal kulik-kulik nih soal film Ngeri-Ngeri Sedap. Nih ada komedi-komedi apa sih di sini? Oke, buat teman-teman terus ditontonin Tribun Corner sampai selesai. Oke, Bang Bene, Kartika, boleh mungkin diceritain ini Ngeri-Ngeri Sedap, premisnya atau konfliknya apa sih Bang yang mau dibawa? Ini dong. Oke. Dilempar sama sutradara ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang tambahin ya. Betul. Oke. Ini seperti yang Bene selalu ceritakan. Jadi diceritakan sebuah keluarga, bapak, ibu, dan 4 orang anaknya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang 3 ini, yang laki-laki merantau ke Jawa, ke Jakarta, Bandung, dan Jogja. Yang perempuan tinggal di rumah di kampung. Pada satu hari opung mereka mau mengadakan sebuah pesta adat. Nah, di pesta adat ini dibutuhkanlah kelengkapan keluarga. Salah satunya yang elemen penting yang harus ada dalam acara adat ini adalah cucu-cucunya. Nah, ketiga cucu yang sedang merantau ini diminta pulang, tapi banyak sekali alasannya. Akhirnya si bapak dan ibu ini bersiasatlah bagaimana caranya bisa mendatangkan ketiga anak ini pulang kampung supaya acaranya opung berjalan dengan lancar. Di samping ibunya juga rindu banget sama anaknya. Lalu diputuskanlah untuk bersandiwara dengan pura-pura berantem dan akhirnya pura-pura mau cerai dengan harapan kalau dengar orang tuanya mau cerai, tiga anak ini pulang. Memang betul pulang, tapi apa yang terjadi? Harus nonton ya, Ben? Iya, betul. Harus nonton. Kenapa Bang namanya Ngeri-Ngeri Sedap, Bang? Ini kan kiasan banget nih yang sering diomongin sama orang-orang. Ngeri-ngeri sedap nih. Betul. Jadi Ngeri-ngeri sedap itu tuh frasa yang sudah cukup lama lah ya, terkenal khususnya dari Sumatera Utara. Kalau nggak salah tahun 70-an tuh. Udah lama juga. Udah lama sekali dan masih baru saya pikir. Sebenarnya yang menasional baru. Maksudnya orang-orang di luar Sumatera Utara ngerti itu baru-baru ini. Tapi orang-orang Sumatera Utara yang di sana tuh sudah sering mendengar ini, sudah sering. Jadi konon katanya ya, aku sempat baca-baca. Konon kata cerita ini mitos nih. Iya, sempat baca-baca cerita-cerita lah, googling gitu. Katanya dulu ini digunakan oleh para maling, pencuri. Kayak copet gitu, kayak mereka komunikasi, gimana kemarin nyopetmu? Ih, ngeri-ngeri kali tapi pokoknya untungnya lancar, jadi sedap lah, ngeri-ngeri sedap lah gitu. Jadi untuk menggambarkan sebuah keadaan situasi yang mengerikan, yang nyaris menjadi sesuatu hal buruk, tapi ternyata akhirnya berhasil dan menyisakan sebuah hal yang sedap gitu. Itu konon katanya sejarah penggunaan frase ngeri-ngeri sedap ini. Jadi ketika membuat judul film ini, sebenarnya judulnya itu ketemu belakangan yang jadi itu cerita dan skenarionya udah jadi, belum tahu judulnya apa. Lalu di 2014 aku juga pernah menulis buku, isinya tentang cerita-cerita lucu di keluargaku. Judul bukunya itu Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, ketika buntu mencari judul untuk film ini, kepikiran kenapa aku nggak pakai judul yang di buku ini ya, Ngeri-Ngeri Sedap ini, karena secara cerita situasinya juga memang sangat ngeri-ngeri sedap kan. Bayangkan orang tua berakting berpura-pura di depan anak-anaknya cerai gitu, itu kan sangat ngeri-ngeri. Ada hal yang ngeri lah di situ, dan apa sedapnya nanti kita bisa lihat di filmnya gitu. Dan salah satu alasannya juga ketika
muncul film judulnya Ngeri-Ngeri Sedap, orang sudah bisa membayangkan background latar belakang ceritanya ini adalah cerita Batak gitu. Jadi judulnya itu cukup mewakili banyak hal yang pengen kita sampaikan di film itu gitu sih. Ini buat ceritanya sendiri Bang Benny yang nulis atau dibantu, karena kan juga kayak katanya ada Ko Ernest juga yang ikutan bantu, atau emang Bang Benny semua tuh? Proses penulisan dari development dari ide sampai draft 1 itu tuh sendiri. Lalu ketika mau syuting untuk draft 2, aku minta tolong Ko Ernest untuk baca dan kasih masukan gitu sih. Jadi jadi sebenarnya itu lebih ke kebaikan hati Ko Ernest untuk membaca dan memberi masukan untuk draft 2-nya gitu sih. Kenapa akhirnya membuat film yang latar belakangnya tuh keluarga Batak gitu? Apa maksudnya, triggernya apa sih itu awalnya? Awalnya sebenarnya pertama kali itu ketika kita syuting 2014 dengan, jadi ada kami main di film Comic Aid, judulnya ada aku, Boris Bokir, Gita Bebita sama Lolo. Kita bermain jadi sebuah geng di Lapo Tuak. Nama gengnya The Bataks waktu itu. The Bataks. Terus waktu lagi syuting kita bercanda kayak seru kali ya kalau bikin film yang karakter utamanya kita berempat gitu. Nah itu men-trigger aku mencari cerita. Maksudnya men-trigger seru juga ya gitu. Lalu kemudian 2016 aku juga terlibat dan waktu itu booming sekali film Cek Toko Sebelah. Bayangkan sebuah film dengan latar belakang Tionghoa, keluarga Chinese, tapi dia bisa menginspirasi banyak sekali keluarga di luar Chinese gitu. Jadi kayaknya aku pengen juga deh bikin film kayak gini dengan latar belakang Batak gitu. Jadi mungkin itu yang membuat juga akhirnya kayaknya ini harus kuperjuangkan deh jadi sebuah film. Gitu. Tentang pemilihan cast-nya sendiri, ini hampir mungkin bisa dibilang 90% Batak semua ya? Iya. Termasuk Kartika Panggabean ini. Ini gimana? Aku Inggris kan. Aku Panggabean tuh Inggris. Inggris Tapanuli dia. Inggris Utara. Itu gimana Bang, maksudnya kepikirannya casting kah, atau mungkin ini yang cocok sih ini cocok sini? Yang unik tadi itu kan bahwa ceritanya, bahwa konsepnya itu tuh case-nya dulu yang ketemu baru ceritanya kan. Karena kan tadi kami berempat syuting terus kepikiran bikin film yang kita pemeran utamanya dong gitu. Akhirnya aku kepikiran ceritanya apa cocok, cerita yang cocok untuk konsep ini gitu. Jadi setelah itu ketemu cerita baru memikirkan di cerita ini ada karakter apa lagi gitu. Jadi cerita itu dibikin untuk 4 anak ini. Setelah 4 anak ini udah dapat perannya, ternyata memunculkan peran bapak dan ibu. Nah bapak dan ibu ini yang akhirnya dicari, dan proses pencariannya waktu itu tuh cukup lama ya. Bukan rumit tapi lama karena secara beban acting untuk bapak sama mama ini tuh berat sekali untuk dideliver gitu, beban actingnya. Jadi bayangkan mereka tuh berakting, nah di dalam acting itu mereka lagi berakting gitu. Jadi kayak acting Inception gitu kan. Ya. Duh susah banget tuh. Gitu. Jadi harapannya adalah orang yang sudah cukup lama di dunia film, sudah pernah berakting dan punya kedekatan dengan budaya Batak. Makanya akhirnya ketemulah nama Tika Panggabean dan Om Arswendi Bening Suara Nasution, karena mereka sudah cukup lama berkarir di dunia film dan mereka juga punya orang Batak walaupun lahir di Jakarta gitu ya, besar lahir di Jakarta. Jadi mereka punya dari Batak lah. Iya, punya kedekatan sosial lah dengan budaya Batak gitu. Jadi gelasnya nggak kosong-kosong banget lah gitu. Nah itu alasan utama pemilihannya gitu. Jadi gimana Kak jadi seorang mama Batak? Tapi di trailer malah nggak ada galak-galak ya? Apa emang peran mamanya bukan mama galak, yang lebih kayak pulang lah takut sama bapak kayaknya? Enggak, jadi enggak galak ya maksudnya ya. Galaknya tuh dalam hal-hal tertentu aja. Terutama kalau sama anak-anaknya sih ibunya lemah. Kan kalau ibu tuh biasanya kayak perhatiannya tuh lebih banyak juga ya ke anak laki-laki ya. Dan anak laki-lakinya tuh udah merantau tahunan dan dia tidak berjumpa, jadi emang dia betul-betul kangen gitu ya. Dan 3 anak laki-laki ini emang kayak lebih dekat sama ibunya, lebih sayang sama ibunya gitu kan. Nah, seru banget sih memerankan ini, seru banget seperti yang Benny bilang tadi.
ada acting di dalam acting gitu loh. Terus banyak hal yang mesti aku pelajari dan aku sesuaikan gitu kan. Jadi seneng dapat dikasih tantangan seperti ini dan keseruan seperti ini. Jadi tapi mudah-mudahan Bene happy dan yang nonton juga nanti happy gitu loh. Tapi ketika ditawarin cerita dan perannya itu gimana Kak? Langsung menerima kah atau diskusi dulu sama Bene ini gimana maksudnya seperti apa? Jadi waktu ketemu sama Bene itu Bene memang maksud dan tujuan bertemu dengan aku tuh mau menceritakan tentang film ini dan mengajak main. Nah, buat cerita dulu belum ngajak. Lo ngajak. Udah ngajak. Jadi kayak Kak, ketemuan yuk, aku mau ngobrolin sesuatu gitu. Nah, gitu. Begitu makanya ngobrol. dia itu kayak takut mau ketemu dikira mau nawarin MLM. Lo yang ngomong. Pas gue dapet DM gini, gila Benedion. Seorang komika suci ya. Sutradara film sebelumnya gitu kan sama Tatiana Sapira. Tapi jujur aku nggak punya ide apa-apa waktu Bene ngajak ketemu, terus pas ketemu terus dia ngomong ini, terus kemudian obrolannya tuh kemana-mana tentang budaya Batak gitu loh. Jadi aku seneng aja karena Bene tuh banyak sekali pengetahuan tentang budaya Batak. Dan ketika dia menawarkan film ini, aku juga nggak bilang enggak. Aku bilang iya justru, karena selama ini lagi-lagi aku tuh juga selalu cerita gitu, aku tuh pengen banget main di sebuah produksi film Batak yang betul-betul Batak gitu loh. Nah tapi nggak pernah kesampaian karena nggak pernah diajakin. Tiba-tiba Bene datang ngajakin dengan cerita seperti ini, terus syutingnya di kampung dan kemungkinan besar nanti waktu itu baru ini ya kira-kira ya Ben ya. Ini nanti aku tuh pengennya yang main ininya orang Batak. Terus aku langsung gitu. Aku langsung mau karena kayak pucuk dicinta ulam tiba gitu. Ini nanti-nantikan lah ya. Iya. Ini buat ketika sama Bang Bene ini cerita Ngeri Sedap tuh seberapa menggambarkan keluarga atau orang-orang Batak sih. Buat kan mungkin orang kan jarang-jarang itu tadi dibilang jarang ada yang mengangkat film soal suku tertentu lah gitu. Ini seberapa menggambarkannya kah? Saat benar-benar menggambarkan banget kah atau mungkin dimodernisasi? Justru mungkin ini agak menggambarkan sesuatu yang mungkin non Batak tidak tahu. Nah itu dia. Jadi kayak orang stereotip Batak itu kan keras ya kan ya, keras, ngomong teriak-teriak segala macam. Padahal yang orang-orang sesama Batak ngerti bahwa orang Batak ini tuh suku yang sangat mellow gitu, kayak kita tuh sebenarnya orang-orang yang juga gampang nangis. Kita tuh juga banyak yang dalam hatinya itu tuh fragile gitu kan, rapuh gitu. Nah mungkin ketika orang-orang bukan Batak nonton ini tuh merasa kayak orang Batak tuh bisa nangis ya. Orang Batak tuh tapi nangisnya beneran nggak tuh? Kan disuruh bapaknya. Orang Batak itu ada juga yang hatinya halus gitu. Orang Batak tuh kayak misalnya misalnya karakter-karakter atau mama inang-inang Batak yang sering rame di sosmed, di Instagram, TikTok itu kan yang teriak-teriak, yang marah-marah gitu, yang galak-galak gitu. Padahal di sana pun banyak juga mama-mama yang nggak kayak gitu kayak yang kayak kita gambarkan dengan peran Mak Domu ini yang ke anak-anaknya itu tuh ke bapaknya bisa teriak-teriak tapi ke anaknya tuh lembut banget. Ada banyak yang kayak gitu. Jadi ini untuk orang-orang yang Batak pasti kayak relate kayak iya mama aku kayak gini. Tapi kalau untuk orang Batak juga orang non Batak tujuannya jadi kayak orang Batak tuh ada yang gini gitu. Jadi kayak memberikan warna terhadap stereotyping yang selama ini ada gitu sih. Apa juga di sisi penganggap budaya musik Batak juga kayak ikut itu justru itu makanya kan kayak kalau ada lagu tuh anjuau segala macem itu kalau kata ibu saya artinya misalnya gini nih, Bene sama pacarnya marah, Bene yang marah tapi Bene yang marah tapi Bene yang menganju membujuk gitu. Jadi makanya orang Batak tuh sebenarnya suka gitu, sukanya dibujuk, sukanya disayang-sayang. Kalau dia nggak disayang-sayang ya itu makanya kadang-kadang jadi kaku gitu. Tapi kalau ketika meranin Mama Domu ini nggak maksudnya ya emang karakter asli tapi cuma sebagai mama atau mungkin agak lebih berbeban karena ini film Batak nih, bau Batak nih gitu.
Kalau karakter asli aku sih nggak gitu-gitu banget sih ya. Tapi kalau ada beban, iyalah ada beban. Beban tuh dalam artian gini, kita kan kalau saking excitednya terhadap sesuatu ya, malah jadi kayak pengen kayak perfect gitu loh. Tapi mungkin nggak ada yang bisa perfect 100% gitu kan. Jadi ini gimana ya, di samping juga aku kayak gini, kan gue orang Batak ya, boru Batak. Kalau tidak bisa menjalankan karakter dan peran aku sebagai orang Batak, kan pasti nanti orang Batak, ih kok gitu, kan orang Batak dia gitu kan. Tapi ternyata memang ada beberapa hal yang menjadi kesulitan, tapi kemudian dengan Bene dibantu banget. Itu adalah ini yang sering aku ceritakan juga, adalah masalah logat, aksen gitu ya. Karena kan aksen aku udah Jakarta banget, walaupun aku Batak asli, tapi aku nggak pernah berbahasa Batak kan di rumah kan. Gitu. Bahkan berlogat Batak pun tidak. Jadi itu yang betul-betul harus aku pelajarin. Sama kayak tone suara aku yang masih begini nih, ini kurang ibu-ibu sebenarnya. Jadi bagaimana disiasatinya supaya suaranya lebih ibu-ibu. Jadi selalu bicaranya harus dalam tone yang rendah, yang gitu, yang lebih dalam, kayak begitu. Galak gak Bang Bene kalau ngedirect? Galak banget ya. Galak banget, sampai dia tuh kalau lagi ngedirect bawa cambuk. Masa sih? Tapi bukan aku yang dicambuk. Tapi kalau ini ada itu sama Om Arswendi, ini nggak susah nggak? Dia kan juga kawakan banget tuh. Itulah justru pertama kali reading ya, di hari pertama reading begitu ketemu aku langsung gini, aduh ampun, tolong ajari saya ya Pak gitu loh. Jadi salah satu ya, selain Bene yang ngarahin, udah pasti kalau ada yang bingung aku tanyanya sama Bang Wendy, karena kan dia senior banget ya, dan dia emang guru teater ya, guru drama, guru acting gitu ya. Jadi dia juga tuh yang banyak yang emang bener nih, Mama suaranya masih rendah, yang gini, terus tahan nafas, apalah gitu-gitu deh. Ya memang harus begitu gitu loh. Jadi dia juga adalah aktor yang dari aku masa remaja sudah sering aku lihat di TV, di film gitu ya. Jadi ada perasaan takut awalnya gitu loh. Kalau bahasa Sunda tuh keeng gitu ya. Kalau bahasa Bataknya keeng. Beda logat. Jadi tapi ya karena Pak Bang Wendy juga sangat terbuka dan ternyata orangnya juga gokil ya. Jadi perlahan chemistry itu nyambungnya terbangun gitu. Kalau Bang Bene ngedirect Om Arswendi, ada mungkin ngenger sedap juga nggak? Atau mungkin udah biasa nih, udah film keduanya? Sebenarnya secara mental sih sudah lebih siap ya daripada yang pertama ya. Jadi sekarang tuh sudah lebih percaya diri dan sudah lebih siap lah untuk berkomunikasi gitu. Dan kebetulan Om Arswendi itu juga orangnya humble banget. Jadi dia tuh sangat open terhadap diskusi, dan dia juga sangat sering memberikan saran gitu. Jadi dia juga, kita kasih saran, dia bisa menerima, tapi ketika dia ngerasa yang lain belum oke, dia dengan senang hati akan memberikan masukan tanpa diminta gitu. Jadi proses diskusi dan proses kreatif yang terjadi itu jadi sangat menyenangkan gitu. Jadi kita tidak sungkan ke beliau, beliau juga tidak sungkan ke kita. Bahkan yang paling mengejutkan adalah, kan seperti yang kita tahu, beliau tadi kan sudah kawakan ya. Kita bisa bilang mungkin 100 film ada kali lah dia ya yang main film. Artinya dia sudah sangat sering syuting. Tapi ketika kita syuting di sini dan akhirnya syutingnya selesai dan muncullah teriakan "It's a wrap", yang pertama kali berkaca-kaca nangis justru beliau gitu. Jadi kita kaget. Manis sekali. Iya, harusnya kan dia yang paling biasa hatinya. Maksudnya dia sudah sering syuting. Kita kalau kami ini nangis kan ya bisa dipahami lah kan, jarang syuting kan. Jarang callingan. Iya, kayak nangis tuh kayak aduh kapan syuting lagi nih gitu. Kalau beliau kan sering syuting, tapi entah apalah yang beliau alami atau dirasakan di proyek ini sehingga mungkin rasanya ini proyek sangat spesial ya, sampai beliau berkaca-kaca gitu sih. Tapi ada mungkin kayak masukan-masukan yang paling Bang Bene ingat gak sih dari beliau? Banyak sekali sih. Ada satu scene yang akan jadi scene penting lah, dan di sini tuh banyak sekali masukan dari beliau. Jadi salah satu partisipasi kenapa nanti scene itu bisa sebegitunya itu banyak juga bantuan beliau gitu. Gitu. Tapi Bang Mel lebih sulit ngarahin yang senior kayak Om Arswendi atau yang teman-teman nongkrong ya nih? Ya temen nongkrong lah kan. Bang Boris, orang ajar semua.
Kayak kalau dikasih tahu nanti gini-gini terus dia oh gitu ya. Gitu. Kan nyebelin pengen nampol. Terus kalau lagi habis preview sebuah adegan tuh ada aja gitu yang suara di belakang. Kurasa kurang pen kiri tuh Ben. Ngatur kamera, ngerti. Nggak bercanda gitu loh, tapi Bercanda, gemes gitu, tapi lucu sih temen-temennya Ben ini. Nakal-nakal. Tapi lokasi syuting justru malah jadi itu dong, berarti riang dong, banyak bercanda atau Iya malah sih. tegang nih karena tinggi semua nih. Apa gimana? Enggak, justru Banyak bercandaan justru banyak bercandaannya, tapi dari awal kan juga sudah sepakat bahwa ini kan film secara skrip cukup berbeda lah dengan film-film yang pernah mereka mainkan, jadi mereka harus fokus. Tapi mereka tuh aslinya juga jauh lebih apa ya, lebih bandel, lebih nggak punya otak gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kami alami ini sudah cukup balance lah. Iya. Jadi ketika momen serius mereka serius, ketika mereka merasa oh ini nggak serius banget, boleh bercanda nih, mereka bercanda gitu. Cuman kadang-kadang perlu diingatkan untuk switch. Yo ini lagi bercanda, mereka di switch ke serius yo. Nah, disitulah gunanya cambuk tadi. Jadi ketika mau switch, cambuknya tinggal dihempaskan ke lantai, mereka oke Ben, oke gitu. Gemes sih ngeliatnya. Aku kan sebagai katakanlah orang luar ya, maksudnya nggak teman nongkrong. Iya. Jadi aku yang memperhatikan gitu. Aduh nakal-nakal banget, mereka masih bene. Tapi ya kalau udah di set ya udah. Tapi pas ada di sebuah set adegan penting itu ya Iya. Ben, itu begitu cut, semua pada mau lihat review, semua ngumpul ngebahas. Aku selalu misahin diri dari mereka karena gue takut buyar gara-gara satu komentar. Buyar, gue jadi ketawa, susah lagi tuh ngumpulin sedih dan marah apalah ya di adegan itu gitu. Jadi aku selalu cut, pindah menyendiri. Kesannya sombong padahal aduh. Soalnya komentar bercanda ya, komentar yang Iya. Atau kadang-kadang ngeliat penampakannya aja pengen ketawa kan. Nggak ada apa, mereka sering banget nih lagi take tiba-tiba ketawa, terus aku datang kan, kenapa sih ketawa? Nggak ada yang tahu. Gak ada. Nggak tahu sih Oh, kenapa tadi ya. senang syuting kali ya, senang syuting kan mereka. Terus kayak paling jahil tuh kalau misalnya lagi ambil shot, misalnya kamu nih diambil Cover, lagi si ya. Close up. Tapi kamu harus punya lawan dong. Dia kan jadi apa? Background apa foreground nih? Iya. Dia kan nggak kelihatan mukanya. Kamunya yang mesti serius, dianya yang Oh, nyebelin kan? diganggu. Kan nyebelin kan? Iya, Gitu. Jadi mendingan gak usah lihat. Syuting di mana, Bang? Di Batak di Sumatera Utara atau Kita 16 hari syuting, 2 hari di Jakarta, 14 hari di tepi Danau Toba sekitarnya lah. berapa hari di tepi danau? 14 hari. 14 hari. 14 hari. Ada di Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Kenapa harus di sana? Karena ceritanya memang background ceritanya adalah keluarga Batak yang masih di kampung gitu. Jadi memang secara cerita memang dibikin untuk di sana. Alasannya selain momen untuk rindu kampung halaman, ada juga niat untuk memajukan pariwisata di sana kan. Jadi ketika itu menjadi sebuah produk sinema, orang menonton, ada view yang bagus, harapannya orang-orang Batak yang dulunya dari sana rindu pengen pulang, dan orang-orang non Batak yang belum pernah ke sana kayak wah aku mau dong ke tempat itu gitu, seperti yang juga dulu terjadi dengan Laskar Pelangi. Oh iya Gitu. Ketika syuting di tempat itu mungkin ada cerita ini nggak sih, Bang, kayak mungkin warga-warga jadi ngumpul nontonin atau jadi pengen ikutan? Nggak terlalu banyak ya. Nggak, karena kita rumahnya itu tuh agak terpencil jauh gitu. Paling di pasar. Iya, kita di ada pasar adegan ada repot pasar sih. yang rame banget sih, rame Sama banget di situ. pasar sama yang di pinggir jalan ya. Dan tahu kan itu kan semuanya Batak ya, nggak bisa dibilangin kan. Tolong dong mau syuting. Nggak dengar. Ya lucu kan Nggak dengar. kita kan syuting masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi kan emang apa-apa pakai masker. Kita pun kalau sedang tidak di set pada pakai masker. Tapi kalau di pasar itu kan ceritanya settingnya emang bukan pandemi ya. Jadi tolong Bu, maskernya dicopot. Ya kena juga sih beberapa kru. Kenapa harus copot-copot masker? Ya kan ini bener juga sih sebenarnya ya gitu. Tapi kan takutnya dia kena kamera lagi pakai masker kan. Beda. Tapi kendala yang paling ini apa, Bang? Pandemi kah atau apa? Pandemi sih sebenarnya relatif tidak Iya. tidak terlalu memberikan dampak ya. Paling cuaca sih. Oh. Cuaca lah, ada beberapa yang adegan yang harusnya selesai dan lebih cepat dan kita bisa istirahat, akhirnya nunggu hujan reda gitu. Dan di sana tuh
mungkin karena daerah pegunungan ya, itu cuacanya itu tuh susah banget ditebak gitu. Karena bisa aja sekarang lagi cerah banget, benar-benar terik, 10 menit kemudian dia tiba-tiba berangin, terus dia sejam kemudian hujan deras, terus abis itu terik lagi. Itu kayak kita suka banget, kayak kita lagi setup di luar. Oke, kita setup di luar, akhirnya mendung, gerimis, kita masuk ke dalam. Begitu di dalam kita mau take, ternyata hujan kan berisik. Akhirnya kita berhenti, kita mau lanjut adegan di dalam, ternyata di luar udah terik lagi. Itu pusing lah, ini gimana sih ini kayak dikerjain gitu. Ada beberapa hari yang kayak gitulah. Tapi itu bikin molor nggak tuh jadinya? Enggak sih ya. Enggak sih, karena kita usahakan untuk tepat waktu karena kita miskin, budgetnya nggak cukup, budgetnya nggak cukup gitu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau di tanggal 15 sudah harus kelar. Iya, jadi harus kelar. Siap nggak siap kumpulin. Itu kapan sih Bang syutingnya? Desember. Awal November, akhir November ke pertengahan Desember 2021. Iya. 2021. Oh, berarti oke. Berarti akhir tahun emang lagi ini sih ya. Biasa biar itu kan musim-musim hujan tuh. Iya. Kendala. Tapi Bang, setelah udah lihat filmnya, terus udah kayak akhirnya menuangkan ide dan keinginannya bikin film tentang Batak, udah terpuaskan belum sih Bang? Apa mungkin masih kayak belum puas, kayak masih harus ada film-film Batak lainnya? Masih ada sequelnya ya gitu ya. Bisa jadi. Kode banget. Sama hasilnya sih puas banget. Ada banyak hal yang coba aku dan tim sampaikan untuk terkait budaya terhadap orang-orang Batak dan juga bukan Batak dari film ini. Rasanya sih melihat apa yang sudah kan sudah nobar beberapa kali nih. Rasanya sih kayaknya rasa itu niat itu sampai, jadi cukup puas, dan semoga nanti filmnya juga dilihat atau disaksikan banyak orang, supaya juga niat yang pengen disampaikan ini juga diterima banyak orang. Kayak kan aneh juga kita bikin sesuatu dengan niat supaya orang dengerin tapi nggak ada yang mau dengerin gitu kan, jadi kayak sia-sia juga gitu. Jadi dari kami sih yang menyiapkannya sudah puas, semoga orang nanti yang menikmatinya juga puas gitu. Ini emang targetnya buat yang di luar orang Batak, atau mungkin emang diprioritaskan orang Batak juga nih? Semuanya sih. Karena kan memang ceritanya tuh tadi yang kata Bane bilang tentang keluarga. Kalau Batak sih sebenarnya cuma bungkusnya aja ya. Tapi cerita yang dalamnya pasti relate ke semua suku sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari konfliknya yang Batak banget tuh apa, bisa kayak gimana sih Bang? Apa mungkin kayak opung mau bikin acara semuanya harus kumpul, itu yang Batak banget atau? Jadi kayak misalnya kalau di suku Jawa, aku juga nggak terlalu ngerti kan, orang anak-anak merantau, terus orang tua pengen pulang, kira-kira momen apa yang bikin anak-anak tuh harus pulang, misalnya di suku Jawa misalnya nggak tau lah apalah ya, misalnya mungkin lebaran biasanya, mungkin lebaran gitu, lebaran kayak gitu. Nah di budaya Batak tuh memang biasanya orang-orang datang pulang itu ketika ada pesta adat gitu. Jadi keluarganya ini tetap sama aja, tinggal atribut-atribut, elemen-elemennya yang membedakan dengan suku-suku yang lain gitu. Gitu sih. Okay. Untuk ngebentuk karakter si anak-anaknya ini, ada yang komedian, ada yang kemudian bekerja di orang Sunda, terus ada yang ngurusin bapak-bapak, entah tuh bapak siapa itu kan. Itu bapaknya sendiri ditinggalin kan. Itu maksudnya dapat itu tuh dari mana Bang? Apa nggak realita kah emang kebanyakan yang di luar seperti itu tuh gimana? Ada yang personal juga sebenarnya. Tapi ada juga yang melihat dari realita dan curhatan-curhatan teman gitu. Jadi kayak teman yang mau menikah dengan yang teman Batak yang sama bukan Batak itu kan sudah beberapa kali lah cerita kayak, aduh bapakku nggak ngebolehin gitu. Aduh gini mama nggak mau gitu. Itu juga ini kayaknya realita yang akan relate ke banyak orang gitu. Lalu soal nyaman di Jogja dan tidak pengen pulang, itu juga sebenarnya itu cukup personal. Aku alamin ketika kuliah di Jogja, terus dulu KKN juga di sebuah kampung gitu di sana, dan kayaknya nyaman, jadi malas pulang itu aku alamin. Terus kayak
anak kuliah apa, kerja apa, itu bahkan nggak melihat suku lagi tuh. Itu kayaknya banyak sekali yang mengalami itu gitu. Jadi ya makanya tadi ketika orang non Batak nonton tuh dia pasti relate juga. Tapi kalau untuk ngebentuk si karakter setiap anaknya ini kan pasti beda-beda kan. Nggak tahu sih kan, karena kalau di trailer belum ketemu. Iya. Itu juga dari mana tuh dapat ini ya, insight buat karakternya? Secara arc memang beda lagi nih anak-anak. Maksudnya secara perjalanan karakter beda-beda kan. Problemnya tadi seperti tadi. Tapi secara delivery, warna anaknya juga kami bikin berbeda supaya orang tuh bisa membedakan karakter satu dengan yang lain gitu. Jadi nanti mungkin di trailer belum terasa, tapi itu di film akan kerasa. Seperti misalnya Dongu yang diperankan Boris Bokir, dia kalau ada masalah atau diajak berdebat, seperti apa dia meresponnya. Ketika yang pelawak si Gabe ini berribut, seperti apa dia meresponnya. Terus ini anak terakhir ribut, seperti apa dia merespon. Itu sih dibedakan dan diberikan warna gitu sih, supaya karakternya itu tidak apa ya istilahnya, tidak sama gitu. Jadi dinamikanya lebih enak gitu sih. Ketika ini begitu syuting bareng tadi anak-anaknya di scene meja makan tuh, itu apakah banyak pengulangan scene atau itu one take karena kan itu kumpul semua tuh anak-anaknya. Pasti ada banyak pengulangan karena itu kaitannya dengan shot ya. Jadi pengulangannya kaitannya karena shot. Biasanya kalau untuk masternya paling bandnya suka ngambil sekali dua kali lah minimal ya, 2 kali untuk master. Terus nanti baru satu-satu mesti di cover gitu. Jadi memang mau tidak mau diulang berkali-kali. Tapi gitu. Bercanda-bercandanya ada nggak sih di sini tuh yang bikin ngulang-ngulang lagi? Jarang sih ada. Paling ada pas ada satu adegan yang aku harus melakukan sebuah adegan lah, tapi terus kemudian begitu ngeliat mukanya Lolo, gue ketawa. Nah yaudah, harusnya itu adegannya agak romantis tuh antara ibu dengan anak-anak, tapi karena mukanya Lolo, gue langsung ketawa. Terus si Lolo juga, apa mah, udah bubar. Udah nih pas mau take berikutnya lagi dia yang ketawa kan, Ben. Iya, dia mancing. Gitu. Jadi ya paling kayak gitu sih. Atau diantara mereka biasanya tuh giliran udah yang 3 anak cowok itu suka main ledek-ledekan tadi, jadi ya terpaksa. Lolo tuh kan paling gelian ya kayaknya ya. Iya. Paling gampang ketawa. Nanti kayak Boris atau Jegel cuman kayak gitu, dia langsung ketawa, buyar dia. Terus makanya aku datang, apa lucunya begitu gitu, kenapa harus ketawa, cuman gitu apa lucunya, lucu kata dia, apanya sih gitu. Jadi justru ya kayak sering ke distract gitu berarti ya, apa enggak justru malah susah menjaganya? Nggak sering banget, tapi ada beberapa gitu sebenarnya. Nah tapi ketika memang diulang-ulang karena kebutuhan shot ya itu tadi yang kadang-kadang orang kameranya lagi ke kita tapi lawannya dia gitu, dia kan nggak kena kamera, jadi suka-suka dia aja. Boris tuh kadang-kadang iya mak gimana mak, dia tuh kalau gua nggak tahan gua udah ketawa pasti gitu. Tapi buat karakter Mama ini seberapa dekat sih sama sosok Katika sendiri? Mama selain mungkin emang perbedaan antara si Mama dan Katika. Deket nggak ya? Gue suruh nilai diri gue sendiri agak repot ya. Tapi ya mungkin satu yang ada samanya juga, aku tuh juga orangnya, aku seneng, aku nggak apa-apa ada konflik. Tapi aku paling nggak suka kalau konflik yang dibiarkan saja. Jadi semua konflik menurut aku harus dibicarakan. Jadi kalau ada orang yang punya ganjelan ya ngomong aja gitu, daripada dipendem-pendem lalu kemudian menjadi menjadi lebih parah gitu kan. Nah mungkin ini salah satu. Tapi aku juga nggak suka kalau orang tuh yang jadi sebel-sebelan, benci-bencian tuh aku nggak suka. Mungkin itu karakter Mama yang ada sedikit dari akunya gitu loh, yang hampir sama. Aku nggak suka gitu loh kalau orang bermusuhan gitu ya. Kalau ada masalah diomongin tapi jangan musuhan gitu loh. Maksudnya gitu gimana ya, gitu nggak sih Mama ya gitu. Tapi konflik di sini tuh cuma anak sama orang tua atau justru keempat anak ini juga mereka saling bermusuhan juga? Kaulah yang mungkin jaga bapak di rumah di sini atau gimana? Nonton nanti.
itu mesti nonton. Itu mesti nonton. Kayaknya terlalu spoiler nanti kalau sampai Kita detail. tidak bisa mengkulik-kulik teman-teman. Pada sudah hampir tadi. Tapi Bang Bene, berarti apa sih yang selain mungkin mau ngasih lihat ke teman-teman di luar sana, begini loh keluarga Batak itu orang Batak, apalagi sih mungkin yang mau dikasih tahu dari film ini? Apakah mungkin cerita keluarga kah atau mungkin apa? Sebenarnya kalau ditanya begitu ada banyak lagi ya. Salah satu lagi nih yang juga menurutku cukup penting adalah memberikan teman-teman stand up comedian sebuah peran yang bukan hanya soal komikal atau ngelawak gitu, tapi memang beneran peran aktor gitu. Jadi kayak di luar negeri itu kan sudah banyak sekali stand up comedian, tapi ketika main film ya dia dipercaya sebagai aktor, tidak hanya stand up comedian. Sementara di Indonesia menurutku masih sangat sedikit stand up comedian yang dikasih peran drama, maksudnya peran aktor gitu, mendeliver apapun rasanya gitu. Biasanya stand up comedian masih di calling untuk kayak peran-peran yang lucu gitu, yang cuma 2-3 scene tapi lucu, yang ngelewat-lewat doang, yang untuk ngeramein, ngelucuin filmnya gitu. Jadi ketika aku mengajak teman-temanku stand up comedian memainkan di sini, terus ketika menulis skenarionya memang ada sebuah misi untuk kasih tahu stand up comedian ini ketika kau percayakan untuk mendeliver sebuah peran yang membawa plot, yang mengembangkan, yang menjalankan plot, mereka mampu loh gitu. Itu juga niatnya. Tapi kalau untuk komedi konsultannya mesti komik kah? Tidak ada. Kita film ini tidak ada komedi konsultannya karena tidak boleh ada komedi improvement. Oh gitu. Ini agak berbeda dengan Semua harus scripted ya. Iya, ini agak berbeda dengan project-project yang aku lakukan sebelumnya karena memang dari awal film ini tuh maksudnya misinya tidak untuk mencari film selucu mungkin, tidak, tapi semembekas mungkin gitu. Jadi kalau menurutku ada sesuatu masukan komedi lucu tapi merusak bekasnya nanti, aku nggak mengejar itu. Mending dia bilang filmnya bukan lucu tapi filmnya membekas, itu lebih menyenangkan gitu, karena perjalanan karir juga ya, karena aku sudah pernah membuat film yang orang bilang lucu banget ini film. Nah aku pengen membuat film yang beda lagi, yang ketika selesai nonton kayak aduh film ini banyak banget nih yang membekas di kepala gitu. Karena muatan emosinya justru lebih banyak dibanding komedinya gitu Bang di film ini, atau seperti apa? Bukan lebih banyak juga sih, kayak lucu sih, kita percaya, kita masih yakin film ini lucu ya, kita yakin. Tapi yang paling menonjol bukan lucunya, tapi rasanya, aftertaste ya istilahnya, aftertaste setelah menonton dan renungan-renungan yang kita coba pantik dari penonton. Gitu nggak sih, gimana sih Mak menurutmu? Iya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi apa yang kalau Bene itu sering bilang lucu gitu ya, situasinya yang bikin lucu sebenarnya. Jadi bukan tokoh-tokoh yang kemudian melucu, tapi situasinya gitu kan. Kayak misalnya bapak mama bagaimana dia menyembunyikan semuanya dari anaknya gitu kan. Itu tapi kan kemudian harapannya Bene juga ketika orang tertawa gitu, dia nggak tahu ini ternyata gue di rumah juga gitu ya. Gitu. Ada refleksi yang bisa mencuat dari ketertawaan itu gitu. Tapi sebenarnya tadi yang Bene bilang soal teman-teman yang stand up komika itu kemudian dikasih kesempatan, sebenarnya itu juga yang dirasain sama aku dan teman-teman. Kita nggak pasti kalau main film dikasih part-part yang gitu juga yang akan menjadi pemantik ketawa dan sebagainya. Makanya itu di awalnya aku bilang sama Bene, kalau Bene nantinya mengharapkan aku berimprovisasi atau sangat komikal, aku takut aku nggak bisa, apalagi kalau saingannya anak-anak komika ya yang lagi lucu-lucunya gitu. Ternyata memang tujuan Bene nggak sana. Berarti adegan mama ini lebih banyak situasi-situasi yang apa nih, yang haru atau situasi yang nonton. Tetap loh, dikasih tahu. Kemarin kan kita nonton, terus ada seorang penonton yang bilang kayak gini, kayak gila ya filmnya itu tuh kalau lagi film adegannya lucu itu effortless. Gitu. Jadi bisa membayangkan bahwa itu film melucu maksudnya tapi film itu lucu, tapi kita memang tidak meniat untuk penonton tertawa di sini loh, enggak. Jadi kalau kalian penonton merasa itu lucu ya silakan ketawa, tapi kami nggak ada berusaha lah untuk membuat kalian ketawa. Kalau kalian ngerasa lucu lah. Jadi biasanya yang membuat orang-orang yang nonton ketawa itu karena
ada sindiran terhadap hidupnya di situ gitu. Ada relate mungkin. Iya, jadi kayak ketika dia ketawa, aduh aku pernah gini lagi gitu, kayak gitu. Aduh gue banget lagi. Iya, itu dia. Aduh bapak gue banget. Oh iya lagi. Iya, itu. Tapi ketika udah dapet ngerasain syuting dan main film Batak, ini kan tadi kan katanya belum ngerasain nih. Gimana Kak? Udah terpuaskan Kak atau kayak kita kayak gini ya main sama teman-teman sesama-sama Batak ya, serunya nggak pernah dirasain. Jadi sebenarnya ya mungkin gini ya, puas sih, jujur saja aku puas dan aku mengucap syukur bahwa ketika impian aku terwujud, aku dapatnya sebuah cerita yang seperti ini. Ben itu kayak tahu banget apa yang dia mau, bukan kayak ya, emang dia tahu banget apa yang dia mau, dia sudah persiapkan dan dia sudah pikirkan semuanya. Jadi aku lagi-lagi bersyukur bahwa impian aku tercapai di film ini. Jadi udah cukup puas dan mungkin bukan berarti terus aku berhenti di sini. Besok-besok kalau ditawarin lagi film dengan latar belakang Batak mau lagi gitu ya. Tapi mungkin harus ada jeda waktu dulu supaya nanti di film berikutnya bisa mengembangkan karakter lagi gitu. Jadi nggak kayak mama yang di sini. Justru harapannya jangan kalau misalnya dinilai film aku di film ini cukup baik, jangan terus-terusan dikasih kayak gini ya. Iya kan? Iya. Jangan terus-terusan disuruh jadi orang Batak ya, nanti aku nggak berkembang. Oh iya, film berikutnya Batak lagi. Iya. Gitu. Nah, momennya kenapa mamanya ketika itu kan Gita juga yang termasuk yang sering memainkan karakter mama kan? Iya. Kenapa akhirnya jatuhnya ketika pengabdian sebagai sosok mama nih? Jadi anak-anak kan sudah dari awal aku bilang bahwa mereka yang main nih gitu. Lalu setelah skenario jadi, aku merenungkan bahwa karakter mama ini salah satu karakter yang sangat complicated, sangat rumit untuk dideliver. Bayangkan ada seorang sosok tokoh karakter yang dia menggendong beban drama yang sangat besar, tapi juga di sisi lain menggendong beban komedi yang sangat besar. Biasanya di banyakan film itu dibedakan. Oke, ini karakter yang bawa plot drama ya, ini karakter yang bawa plot komedi. Nah, di film ini tuh semuanya harus melakukannya sama-sama. Jadi tidak ada karakter yang kayak nanti, jadi tidak akan ada komentar kayak si ini lucu banget sih, nggak akan ada di film ini sih. Jadi semua karakternya kita memang usahakan untuk menggendong drama dan komedinya bareng-bareng gitu. Nah, itu juga yang mempertimbangkan bahwa si karakter mama ini itu haruslah actingnya sudah juga mumpuni, tapi dia juga lovable sebagai sebuah tokoh karakter gitu. Dia lovable karena simpati penonton dari awal memang akan digendong oleh mama ini gitu. Jadi dari awal nonton penonton kayak aduh kasihan nih mama gitu. Nah, ketika mencari detail-detail seperti itu, memang ketika muncul nama Botik memang merasanya cocok, kayaknya Botik nih yang cocok nih, dan tidak punya opsi lagi gitu. Karena ya itu tadi, punya kedekatan dengan Batak, sudah sering berakting, dan secara karakter lovable. Sorry ya, lovable. Sorry nih. Padahal aku eatable. Eatable. Gitu. Bisa dimakan. Eatable. Gitu kira-kira. Kalau buat ketika sudah di project ini, kemudian syuting jalani hari-harinya, hal baru apa nih yang dirasakan selain ini ada film baru gue ini yang Batak, tapi mungkin dari segi karakternya kah, mungkin pembangunan emosinya kah, apa hal baru kira dirasain? Itu semua yang kamu bilang tadi. Karena bener, selama ini tuh seperti yang Bena bilang, aku ya oke lah, ada beberapa film yang aku dapet scene-nya lumayan, tapi kebanyakan scene-scene itu tuh kayak bukan tempelan ya, bagian dari cerita, tapi emang nggak main gitu. Jadi ada juga beberapa yang gimana Tika aja gitu loh. Jadi sutradaranya udah tahu, atau misalnya pas aku baca ini lo maksudnya gini-gini ya udah gitu. Karena mungkin juga bukan nggak penting, tapi dia bukan jadi fokus di film itu. Nah, di film ini memang benar seperti Ben bilang tadi, ada beban yang lumayan gitu loh. Tapi beban itu kemudian harusnya dilihat menjadi sebuah tantangan kan, gitu kan. Mau naik kelas apa enggak nih aku gitu, ibarat kata gitu loh. Jadi banyak sekali hal baru. Jadi kayak misalnya
ketemu Bang Wendy, dia juga banyak memberikan arahan. Bene, dia maunya seperti apa, kayak misalnya gini, kita banyak yang gini, ini skripnya harus begini, enggak, nanti boleh kok dikembangin kata-katanya, nggak usah gitu. Ternyata seorang Bene itu kan skripnya begitu, dia harus begitu gitu. Saklek ya Bang ya? Saklek nih. Saklek. Nah, baru awalnya aku mikir kenapa sih nih si Bene nih, gitu kan kalau gue ganti yangnya di belakang atau ini tidak mengubah arti, tapi ternyata dia bikin begitu karena orang Batak di kampung ngomongnya emang tuh susunan katanya harus seperti itu, imbuhannya harus itu. Nah ini kan hal yang baru lagi. Biasanya kalau filmnya bukan tentang Batak ini, Bene memberi kebebasan mungkin ke aku, misalnya kayak dengan kondisi settingnya Jakarta atau apa. Tapi karena Batak, dia juga putra daerah, dia tahu banget. Jadi gue baru mikir, oh pantesan dia harus seperti ini gitu. Hanya Lapo aja yang ada di pikiranmu, nggak bisa. Kamu mikirin Lapo aja nggak bisa, karena itu bukan orang Batak lagi kalau ngomongnya beda begitu. Susunan kata beda. Artinya mungkin sama, tapi itu tidak, orang Batak di kampung tidak begitu ngomongnya. Gitu. Jadi aku gitu. Nah ini kayak gitulah hal-hal baru yang aku temukan dalam proses pembuatan film ini. Susah nggak membuat ngenyaklekin ke tim pemain yang lain yang mungkin kalau yang biasa main lebih terbiasa improve, acak-acak dia apa? Dialog. Skrip ini perenungannya sudah sangat lama. Jadi bahkan ini juga unik banget karena biasanya syuting itu draft 5, draft 4, draft 6, draft 7. Ini kita syuting hanya draft 2. Jadi memang proses penulisan skripnya sudah sangat panjang dan detail gitu. Jadi ketika dari awal reading juga aku udah bilang, skrip ini sudah jadi ya. Jangan kalian jangan kalian ubah-ubah lagi karena menurutku ini sudah matang gitu. Kita tinggal mengeksekusi ini dengan baik, harusnya ini sudah jadi. Tapi kalau skrip itu menurutku tidak matang, aku juga nggak akan mau kayak gitu ya kan. Karena aku juga menjalani proses kreatif bersama-sama. Nah, ketika reading di sini aku bilang, oke, sekarang kita momennya membaca dan mengerti scene ini dan mendelivernya dengan baik. Karena skenarionya sudah matang. Biasanya kalau dalam project lain yang tidak matang, pasti aku, oke, kalian ada masukan apa nih supaya ceritanya lebih gitu. Jadi itu yang membedakannya. Bukan berarti aku jadi sutradara yang saklek juga. Aku bisa membedakan project-projectnya lah. Karena ada alasannya sendiri. Iya, ada alasannya sendiri gitu. Tapi buat itu kan kalau misalnya ke tim oke lah beberapa. Tapi buat ke teman-teman nongkrong ada kayak kaku banget Ben atau mungkin gimana, atau mereka ya oke, gue menghormatin gitu. Mereka sih dari reading kan sudah aku bilang, pokoknya di film ini kita kayak gini ya, kayak gini. Bisa terima nggak? Yang nggak bisa terima pulang. Disuruh pulang. Justru kalau aku melihat ya, aku kan merhatiin aja ya interaksinya dengan teman-temannya. Jadi kadang-kadang gini, Ben, repot kali lah, tapi nggak boleh lucu-lucu ini. Tapi di balik kata-kata itu, aku tahu bahwa keempat temanku ini, termasuk Lolo yang paling sering lucu sekali lah Ben gitu. Ini justru mereka seneng banget dikasih kesempatan ini sama Bene. Jadi mereka bisa mengeluarkan sisi lain dari diri mereka gitu loh. Nggak kemudian stereotype mereka melucu terus, komikal terus. Justru Bene tuh memberikan, tidak saja mereka berempat ya, tapi juga termasuk aku. Jadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang lain lah. Ini juga termasuk hal baru. Jadi kan orang yang nonton, gue baru lihat lo ternyata lo bisa begitu ya. Si Lolo begitu serius banget ya. Gita gitu misalnya. Tapi lucu juga gitu ya. Berarti orang ekspektasinya tuh kayak, wah ini lucu-lucu nih, komika nih. Tapi sebenarnya yang mau ditonjolkan sama Bang Benny ya mereka berdrama menyampaikan konflik-konflik itu, atau lucunya beda. Lucunya beda. Dan sebenarnya mereka jadi aktor, lucu juga. Iya. Lovable juga. Iya, lucunya beda. Ini tayang kapan sih, Bang? 2 Juni. Mulai 2 Juni 2022. Oke. Boleh mungkin diceritain ke teman-teman Tribuners kenapa sih film ini harus tonton dan apa yang mungkin buat spesial buat Katika dan Bang Benny film ini? Bene. Oke. Boleh, Bang Benny dulu udah. Banyak sekali sebenarnya hal-hal penting tentang keluarga yang coba kami sampaikan dan hidangkan di film ini. Tentang perspektif anak terhadap orang tua, perspektif istri, suami ke istri, perspektif dari orang tua ke anak, perspektif antar anak. Jadi ketika kita menonton ini nanti harapan kami
perspektif penonton juga terbuka untuk keluarganya sendiri. Jadi ada hal-hal baik yang dia ambil dari film ini, dan film ini menjadi trigger pemacu untuk dia juga mengintrospeksi dan mengevaluasi hubungannya dengan keluarganya sendiri. Jadi setelah menonton ini, dia lebih sayang dengan keluarganya, dia lebih mengerti keluarganya, dan bila keluarganya punya masalah, dia punya niat untuk memperbaikinya. Gitu. Kalau ketika Iya. iya dong. Iya, jadi benar itu semua udah disampaikan oleh Bene, dan betul itu harapan kita ya Ben ya, khususnya Bene sebagai penulis dan sutradara. Paling aku menambahkan saja bahwa kalau memang terlihat ini di sosial media kita juga banyak yang menyapa kita kayak orang-orang dari Sumatera. Buat teman-teman yang bukan orang Batak, film ini tidak hanya untuk orang Batak. Justru kita mengajak teman-teman di luar Batak untuk nonton film ini. Di samping isu utamanya bisa terjadi di semua keluarga, dan yang kedua mungkin menjadi sebuah wacana dan pengetahuan baru buat teman-teman seperti apa adat kultur Batak dan juga orang-orang Batak di tanah Batak seperti apa, termasuk juga keindahan Danau Toba. Jadi pokoknya mudah-mudahan sih ya, kalau kita yang ngomong sih ini kayak paket lengkap ya. Hiburan iya, terus udah gitu refleksi apa, inspirasi baik, dan juga ada hal-hal baru yang bisa teman-teman temukan di film ini. Jadi buat teman-teman Tribuners yang nonton Tribun Corner kali ini, itu jangan lupa nonton film Ngeri-Ngeri Sedap tanggal 2 Juni ya? 2 Juni 2022 di bioskop terdekat. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you, nonton terus Tribun Corner di next episode-nya, dan sampai jumpa, thank you. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tribuners.